Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 September 2022 dengan judul Allah Memimpin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Kami tidur dengan begitu nyenyak dan pulas Tuhan, sehingga di pagi hari ini, oleh karena rahmat Tuhan, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba di pagi hari ini ya Bapa. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-43 dan 45. Demikian firman Tuhan. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Mari kita ikuti penjelasannya. Awan yang bagi orang Mesir merupakan satu dinding kegelapan, bagi orang Ibrani merupakan satu pancaran cahaya yang besar yang menerangi seluruh kemah mereka dan memancarkan terang kepada jalan yang ada di hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan pemimpin ilahi. Bagi orang yang tidak percaya itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut. Tetapi itu adalah satu jalan selamat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 336 hingga 337. Allah tidak pernah memimpin umatnya, kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia. Bukannya Henok yang telah diobahkan dan naik ke sorga. Bukannya Elia yang naik ke sorga dengan kereta berapi, yang lebih besar atau lebih dihormati daripada Yohanes Pembaptis yang telah binasa sendiri dalam gua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh sorga kepada manusia, persekutuan dengan Dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 236. Perbuatan Tuhan bagi umatnya harus sering diulang-ulang. Betapa sering tanda-tanda peringatan dibuat oleh Tuhan kepada umat Israel, agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu. Dia memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu menjadi suatu nyanyian, agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka.
disalin dari buku Testimoni jilid 6, halaman 364 sampai 365. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, kedamaian bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan sebuah penekanan bagi kami. Allah tidak pernah memimpin umat-Nya, kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dusun, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka juga membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, melalui kekuatan kesehatan hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka, seperti belajar Alkitab interaktif online, KPA, KKR. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Biarlah sukacita pelayanan akan menjadi milik dan bagian mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan. Tuhan juga berkati para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Dengan hikmat sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami menyerahkan Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya dengan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepadanya. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka juga, seperti Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, para dosen dengan hikmat sorga untuk mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu fokus untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.